kembali menyanyi dari Kidung Keesaan 443, Sungguh Lembut, Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, kami ada dalam persekutuan ibadah keluarga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mau mendengarkan kasih Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya kami senantiasa mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga 7. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga 7. Mari berdiri. Ia mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kami yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Membelakangi Tuhan hukuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu tidak asing dengan cerita rakyat maling kundang. Cerita tentang seorang anak yang melupakan kebaikan ibunya yang telah membesarkannya. Setelah kaya, ia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Ibunya berusaha menyelamatkan dia,
tetapi ia tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya kesabaran sang ibu habis. Maling kundang dikutuk menjadi batu. Kitab Hosea menggambarkan hati Allah yang penuh belas kasih dengan begitu indah. Meski begitu, kebaikan dan belas kasihnya kerap kali dilupakan oleh umat Israel. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel, peperangan yang mencekam dan mengancam seluruh bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Kota-kota, benteng-benteng, dan gerbang pintu yang kuat pun tidak akan mampu menahan serangan peperangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita ketahui bahwa Nabi Hosea memang adalah nabi yang berani dan tegas. Keteguhannya menyampaikan firman Tuhan diikuti dengan ketaatannya kepada Allah. Ia melaksanakan panggilan dan pengutusan secara baik, jujur dan konsisten di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ia tidak berpura-pura. Barangkali itulah sebabnya mengapa ia disegani. Meski seruannya tidak didengar oleh bangsa di Israel, mereka tetap melakukan dosa yang mendatangkan hukuman Allah atas hidup mereka, baik untuk pribadi maupun komunal sebagai sebuah bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah penuh kasih. Allah marah kepada bangsa Israel dan Allah mengatakan akan mengembalikan ke tanah Mesir. Allah mau supaya mereka tetap mengenal Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak untuk bertobat. Mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Mereka umat yang keras kepala dan dikatakan umat yang membelakangi Tuhan, tidak mau membuka hati mendengar Tuhan. Semua apa yang disampaikan kepada bangsa Israel, mereka tidak menanggapi dengan baik. Allah kecewa kepada Israel. Walaupun bentak hukuman yang telah disampaikan, namun sama sekali tidak mau bertobat. Oleh karena itu, segala ini Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi meninggikan dan memasyurkan nama Allah. Mereka lebih suka, lebih senang menyembah dan meninggikan nama Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel melakukan semua itu dan tidak pernah ingat kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Allah kecewa. Allah mau supaya menjadi bangsa yang sangat takut akan Allah. Tapi semua itu butuh waktu supaya mereka kembali mengenal Allah. Allah Bapa tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan Israel dan kita sebagai umat pilihannya. Ia pun tidak kurang cara untuk membebaskan dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita.
lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ia memikul salib, lambang dosa juga kutuk, menggantikan kita agar terbebas dan diselamatkan. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, orang tua, anak-anak, Allah kenal pribadi masing-masing. Ketika kita mengenal Allah, mengaku untuk setia dan taat kepada Allah, tetaplah meninggikan, memasyurkan nama Allah. Jangan menduakan hati Allah, apalagi membelakangi Allah, menyembah kepada Baal-Baal. Setiap manusia yang berbuat salah ada hukuman bagi dirinya. Itulah yang dihadapi oleh Israel. Demikian pun kita semua sebagai orang yang percaya kepada Dia, Sang Pemilik hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh kita harus bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia yang tidak mengasihi kita. Ia panjang sabar dan besar kasih setia. Kalau kita mendengar awal bagaimana hati seorang ibu ketika anaknya menyangka tidak mau mengatakan dia ibu, maka kesabaran seorang ibu pasti tentu tidak ada. Dan dalam kehidupan sebagai orang percaya, Allah juga mau mengingatkan umatnya bahwa untuk selalu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ketika dalam kehidupan keluarga, orang tua menghendaki anaknya menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, karena orang tua mendidik mereka dengan cara yang Tuhan mau dari orang tua. Dan ketika orang tua mendengar anak melakukan kesalahan yang membuat hati orang tua kecewa, tentu orang tua akan marah dengan sikap anak. Berbeda dengan Allah. Allah tetap siap menanti jawaban dari bangsa Israel untuk mau bertobat, untuk mau kembali mengenalnya, untuk mau setia percaya dan tetap beribadah, memasyurkan, meninggikan namanya. Dan Ia Maha Pengampun bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai persekutuan jemaat dalam situasi yang kita hadapi sampai saat ini, janganlah kita membelakangi Allah. Janganlah kita melupakan kebaikan Allah. Janganlah kita lupa bahwa kasih sayang Allah tetap ada sampai saat ini. Dan kita harus bersyukur, taat, beribadah kepadanya. Dalam ibadah keluarga, masing-masing keluarga harus meninggikan nama Allah, memuliakan nama Allah, memasyurkan nama Allah. Anak-anak, orang tua tetap satu hati memuliakan nama Allah, supaya nama Tuhan semakin sungguh banyak orang yang kebaikan dan kasih Allah. Jika kita menduakan hati Allah, Allah marah, Allah cemburu, dan Allah kecewa. Oleh karena itu, sebagai persekutuan jemaat GPG Anugerah yang sampai saat ini Allah kasihi, Allah berkati, Allah tetap menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Dalam persekutuan ini kiranya kita dikuatkan oleh Roh Kudus,
supaya jangan berbuat kejahatan, jangan dosa bertambah. Marilah hidup kudus di hadapan Allah, komitmen iman kita, pribadi kita, kehidupan kita semuanya hanya kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita melangkah bersama dengan Allah supaya persoalan masalah yang kita hadapi, Allah sungguh menguatkan kita untuk siap menghadapinya. Bangsa Israel membelakangi Allah, Ia menghukum mereka. Demikian pun kita saat ini, Allah mau supaya tetap kita setia, taat dan kepadanya. Allah mau tetap mempersembahkan hidup yang terbaik, memuliakan Allah dalam persekutuan jemaat. Orang tua, anak-anak, semua tetap dipakai oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, memberkati setiap orang beriman, memberkati semua anak-anak Tuhan, dan kiranya kita selalu meninggikan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kami malam ini bersyukur kepada Allah. Kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPB Anugerah pada masing-masing keluarga di wilayah, baik wilayah Kolose, Efesus, Galatia, Filipi. Kami orang tua dan anak-anak datang membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika Nabi Hosea dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak membelakangi Tuhan, tapi mereka tidak mau bertobat, masih mau menyembah kepada Baal dan melupakan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Rasa kecewa Tuhan terhadap Israel tentu ada. Maka hukuman telah disampaikan untuk mereka. Israel tidak mau bertobat. Oleh karena itu, ketika membelakangi Tuhan, menduakan hati Tuhan, maka ada hukuman. Sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah, kami semua tetap dalam lindungan Allah. Kami saat ini baik pribadi, baik orang tua, anak-anak, diingatkan oleh Allah dalam situasi, dalam kondisi apapun, janganlah meninggalkan Allah. Janganlah mencari kesenangan di luar apa yang Allah inginkan. Allah mau supaya tetap setia dan taat, mengikuti perintah-perintah dan hukum Allah. Allah mau umatnya setia bukan soal perkataan, tapi sikap dan kehidupan. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga, demikian pun orang tua menghendaki anak-anaknya menghormati, menghargai, mengasihi orang tua. Kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang kasih Allah. Di kemudian hari, mereka tidak menyakiti hati kami orang tua, bahkan menyakiti hati Allah.
apalagi membelakangi Allah, meninggalkan Allah. Sebagai orang tua, tugas kami untuk mengingatkan anak-anak selalu dekat kepada Allah. Dalam situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, Tuhan menguji iman kami semua. Saat ini Tuhan, kami melihat banyak orang yang sakit, banyak orang yang kelemahan tubuh, banyak orang yang kehilangan orang-orang terkasih, banyak orang yang masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Kami saat ini bersyukur, bukan berarti kami terlepas itu Tuhan, tapi kami percaya lewat iman kami punya Allah Yesus Kristus yang sungguh luar biasa, yang baik dan mengasihi kami semua. Pertolongan dan kasih setia Allah ada buat kami semua, umat yang percaya kepadanya dan tidak membelakangi Allah, maka tetap mendapat hidup yang penuh pengharapan. Kesehatan, kekuatan, semuanya berasal daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Gereja GPIB Anugerah dalam tugas tanggung jawab pelayanan, untuk semua presbiter yang ada, semua unit misioner. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah jemaat ini. Bapak Pendeta Martin Wakabesi, Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan, Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam setiap tugas pelayanan bahkan keluarga mereka. Kami berdoa saat ini untuk para lansia, janda, dan anak yatim piatu di jemaat ini. Tuhan mengasihi, memberkati, merahmati, dan menguatkan iman mereka. Tuhan ada di setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Untuk anak-anak kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pendidikan mereka, dalam situasi ini, Tuhan tetap memberikan mereka hidup yang penuh pengharapan, tetap semangat untuk meraih masa depan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dalam kelemahan tubuh, kurang sehat, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas tanggung jawab mereka, diberkati semua Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa untuk liturgos organis tim Inforkom yang saat malam ini melayani. Tuhan tetap pakai mereka, berkatilah kehidupan mereka, kasih kekuatan, kesehatan, hikmat dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka di jemaat GPIB Anugerah. Berkat mereka tetap ada dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa dan pergumulan yang kami selalu naikkan kepadamu, tapi kami bersyukur bahwa dengan campur tangan Tuhan, Gereja GPIB Anugerah tetap menyuarakan kasih Tuhan. Ajarkanlah kami jemaat dan umat ini taat dan setia, bersyukur, ingat Tuhan dalam segala hal. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaslah kami daripada yang jahat. Amen.
Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 381, Hidup Kita Yang Benar. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang sepekan ini. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Dan malam hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami boleh memberikan persembahan untuk melebarkan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya apa yang boleh kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan segala sesuatu dalam pengelolaan persembahan kami ini Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu pemutusan lirik lagu Kidung Jemaat 355. Jemaat mari berdiri. Firman Tuhan telah kita dengar. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai